Oke. Apaan? Lu kemarin gue lihat IG lu ada piala nih. Yoi. Gue langsung ke itu aja dah. Tuh piala bagaimana ceritanya? Gak kan kantor gue dapet ini ya, namanya project FFI tuh. Oh. Ya kan? Kantor lu nih. Mm-mm. Nah, kantor lu kenapa bisa dapat? Itu kok bisa sih? Soalnya Aryo Bayu pernah jadi klien di kantor gue. Oh, jadi yang masih kontekan tuh. minuman berenergi. Iya, minuman energi. Ini ya, apa namanya? Minuman protein. Iya, berenergi, protein. Enggak dong, beda. Aduh. Protein tuh buat ngencengin otot, bukan minuman energi. Kalau lu udah berotot, lu Bodoh. berenergi ya. Tergantung sih. Kalau habis nguli juga kagak berenergi juga. Oh, terus Aryo Bayu. Iya, ngontek tuh, Ngontek ngontek bos gue tuh. Oh. Dapat project buat bikin beberapa item branding buat acaranya. Oh, berarti itu acara dia. Acara FFI. Oh, dia salah satu. Dia tuh staffnya, penyelenggara, iya. ya. Sama Prilly tuh. Nah, itu tuh bikin Terus bikin beberapa item visual kan, kayak buat template IG. Ya kalau lo lihat apa namanya Instagramnya dia tuh, ya, FFI-nya. itu tuh ada template-template yang gue yang bikin, kayak buat nominasi ini ada list siapa aja. Nah itu gue yang bikin juga. Tapi lu tahu dong pemenangnya? Enggak lah, itu mah rahasia mereka. Gue cuma disuruh bikin template, nanti yang masukin nama mereka. Gitu. Gua kira lu udah tahu. Berarti WA, SMS polling gitu palsu ya? Lah itu kan bukan polling, Bob. Emangnya menurut. zaman api? Oh, itu berarti KDI. Itu menurut Nggak, berarti ya? Menurut. Ya itu kan dikurasi sama timnya mereka. Kalau festival kan gitu. Kalau kayak apa? Kayak Indonesian Idol tuh baru. Oh. Nah terus lu dikabarin tuh buat ngurus beberapa ininya. Iya. Nah udah kelar. Yang template visual-visualnya udah kelar. Ntar lo kasih unjuk nih. Ya boleh. Ya, Nah, beberapa minggu kemudian dikabarin nih karena baru ada lagi film yang paling laris sampai jutaan. Mau diadain lagi piala Antemas itu. Oh, berarti ini nominasi baru. Yang Bukan. tadinya udah nggak ada lama gitu. Iya, jadi ini sebenarnya penghargaan film terlaris ini dulu udah pernah ada. Terus karena belum ada lagi film yang laris sampai jutaan kayak gitu, baru ada lagi sekarang, akhirnya diadain lagi nih pialanya. Berarti nominasinya ya? Iya. Kan penyelenggaranya sama. Iya. Penghargaannya diadain lagi. Nah, terus kantor gue tuh bikin berapa ya? 3 sampai 4 alternatif lah bentuk pialanya tuh. Bos gue bikin 2 sampai 3, gue bikin 1. Oh, lo bikin satu alternatif. Iya. Nah, kepilih tuh alternatif yang gue bikin itu. Si pialanya. Si pialanya. Oh, berarti gini, kantor lo kan ada beberapa orang nih ya. Iya, kerja nih. iya. Kan nggak semua bikin piala nih. Enggak. Ya kan? Pasti Enggak. ada yang template-nya, ada yang ininya juga. Iya. Nah, itu lo nggak kebagian yang itunya, lo cuma khusus piala doang apa gimana? Yang buat template apa digitalnya gue kebagian. Oh, lo kebagian juga. Bagian juga. Ya kan kantor gue orangnya dikit, lo kan tahu. Tambahin nih, Bos. Gak usah lah, anjir. Gue kepilih aja udah senang banget itu. Oh, iya. Serius. Nah, berarti lo juga ngerjain template-nya nih. Iya. Ya kan? Iya. Itu harus ada itunya nggak? Apa? Ada konsep dari si Aryo Bayunya nggak? Atau dari lo nyerahin nih, gue punya konsep gini, lo tinggal pilih apa gimana itu? Oh, jadi sebenarnya kalau awal project itu yang megang bos gue doang kan tadinya kan. Jadi gue lagi ngerjain project lain nih. Diam. Enggak anjing. Kayak ngerjain nuklir. Kagak. Jadi emang nih, karena gue lagi nih. anjing. Teri. Karena gue lagi ngerjain project lain kan. Jadi gue nggak ngerjain project itu dari awal. Nah bos gue tuh yang bikin berapa alternatif A B C D lah. Handle dulu lah. Iya. Dikasih lah ke mereka, kepilih satu alternatif itu tuh. Nah, terus dari situ ada beberapa penghargaan yang di luar Piala Citra, tahu gak lo? Ya, gue Piala Citranya tahu. Piala Citra kan tahu. Nah, ada penghargaan yang oh, di bisa luar. kayak
artis tua terbaik gitu. Ya kayak gitu-gitulah, pokoknya gitu film lah. pilihan pemirsa lah, Ya, atau sebenarnya kan ada nominasi yang emang udah baku, yang Citra, udah baku, ada yang tambahan. Nah gitu, nah yang tambahannya tuh sesuai kondisi. nah yang tambahannya tuh pialanya yang bikin bos gue juga tuh, bentuknya kayak kamera gitu. Beda nih, Beda, tapi kepilih. Oh. Nah abis itu baru setelah piala itu kelar dikabarin lagi bahwa ada piala yang khusus ini, yang piala terlaris ini nih. Oh, berarti ibaratnya di ajang itu ada jenis 3 piala. Iya. Oke. Gitu. Nah kebetulan emang gue nonton juga tuh film agak lain itu di bioskop pas lagi hype-hypenya. Jadi gue juga nonton. Jadi gue, nih gue tahu nih harus diapain gitu. Iya. Nah, dari keseluruhan tuh beda tema gak dia? Maksud gue gini, kan bos lu bikin piala juga nih, kepilih, ya kan, bentuk kamera, mungkin kalau boleh bisa ditongolin, ya kan, nah lu bentuk yang kita pernah udah lihat yang gitu di IG gue tuh. Ya, terus lu juga ngedesain tentang apa template IG-nya lah, nominasinya, ya kan, nah itu setema semua gak? Kalau yang warnanya harus gelap, kalau sekarang ada emas-emasnya gini-gininya gitu, ibaratnya lah gitu. Kalau dari yang dari segi warna atau apa? Template IG sama piala yang bentuknya kamera itu satu tema tuh. Karena dia masih pakai satu key visual. Jadi key visualnya itu apa ya? Penyederhanaan tuh apa ya sebutnya? Abstraksi lah. Abstraksi bentuk kamera zaman dulu. Ekonomis. Sabun. Ekonomi yang banyak dong. banyak. Anti bahasa Inggris banget. Kirain ekonomi kecil. S kan kecil. Oh iya benar. Jadi itu kan key visualnya itu yang bakunya tadi nih. Bahasa lo tahu mulu anjing. Ya kan kalau gede ekonomil. Economicsel. Terus yang bos lo nih yang kamera. Ya, jadi itu key visualnya itu penyederhanaan bentuk kamera jadul. Itu tau kan kamera jadul kan bentuknya badannya persegi, terus lensanya kayak corong, terus di atasnya ada roll film 2 kan. Nah itu tuh disederhanain tuh jadi persegi, segitiga, sama setengah lingkaran gitu-gitu. Khusus buat itu. Nah khusus buat itu. Nominasi itu. Iya, jadi tuh key visualnya dipakai buat bikin piala yang tambahan tadi lo bilang. Nah kalau yang ini yang gue bikin kemarin itu bener-bener beda. Sebenarnya nggak harus beda, cuman karena ini nominasi yang jarang ada, jadi ya udahlah dibikin khusus aja gitu. Tapi nominasinya ada beberapa film nih? Enggak lah, dia doang. Udah, kan dia yang paling laris nih. Berapa? 9 juta sampai 10 juta tuh. Ya, agak lain tuh kan. Baru seminggu aja udah jutaan. Iya, nah gitu. Nah dari semua rangkaian tuh, lo gimana nentuin idenya dia? Nentuin idenya? Dari ini deh, dari yang semua lo bikin tuh nggak cuma piala. Oh gua kalau dari semuanya, gua nggak. Kalau di project yang ini ya, gua nggak turun dari awal. Oh iya. Kalau yang piala gua yang turun dari awal. Nah tuh idenya, kenapa lo ngidein? Wah, ban mobil aja gitu ya? Anjing ban mobil. Gua bikin itunya bukan ban mobil. Bukan pelek anjing. Bukan pelek. bukan. Pean tuh roll film. Kan zaman dulu masih pakai klise digulung. Kira-kira mau agak lain nggak? Oh, gue mau bikin yang lain. Lu gila lu. Agak jadi gini, waktu gue nyari gue lihat ada sketnya, mungkin bisa lo tunjukin. Awal mula idenya gitu. Jadi awalnya tuh sebenarnya piala yang pertama gue bikin itu bukan yang itu, sketsanya ya. Jadi gue bikin 3 sketsa tuh. Yang ada nih? Ada. Gue masih simpan di rumah. Yang pertama tuh gue bentuknya tiket, Bob. Oh, hanya kamu yang bisa. Inbox banget. Jadi gini, nih. Ini kan misalnya ini alas ya. Ini tiketnya nih. Nih gue bikinnya gini. Oh, nusuk.
Iya, masukin jadi inilah iya, box. nah di depan sininya nih keterangannya nih penghargaan bla 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 tiket sesuai dengan layout bioskop tiket. dulu. Iya. Bioskop dulu nih. Iya, Kan karena kalau sekarang kotak gitu. idenya tuh karena kan film terlaris kan. Terlaris kan berarti dihitungnya dari tiket dong. Oh, ini ide lo berarti sampai ke situ ya. Iya. Maksudnya normalnya orang desain grafis sampai begitu gitu. Iya. Terus Nah, itu inspirasi yang pertama tuh yang itu tuh. Yang kedua gue lupa apaan ya. Pokoknya gue bikin 3. Nah, yang ketiga tuh baru yang corong itu. nah Iya. itu gimana itu? Kalau itu Kayaknya ide lo cuma roll film doang, corongnya dapat ide dari mana-mana. lu nggak baca captionnya sih. Hah? Baca dong captionnya. Lo nggak cek WA? Ya, gue balas sampai di mention dia anjing. Komen di IG gue. Suruh ngecek WA sampai dibalas sama temen gue. Suruh ngingetin Lagi sial. semua komen mantap bang, wah keren bang. Orang cek WA lah sekali. Gitu. Kan lo kayak gitu bisa di DM anjing. Ngapain lo di komen? Kayak orang zaman dulu di Facebook tuh pakai wall. Kan kebetulan nongol gitu pas gua buka IG, nongol gitu. Agak tuh gue yang piala yang jadi ini inspirasinya itu dari perasaan gue pas mau nonton agak lain emang. Itu perasaan jujur pribadi sebenarnya. Corong. Bukan corongnya. Waktu pertama agak lain keluar tuh kan hype tuh rame tuh. Iya. Orang-orang bilang wah bagus, keren gini, lucu, mantap segala macam kan. Pokoknya kalau ibarat kata testimoni toko online bintang 5 lah. Ya kan? Akhirnya kan gue jadi Oh, ini apaan sih nih? iya penasaran kan. Nonton kali ya? Ya kan jadi pocong gitunya. Iya. Iya. Si Jegel. Iya. Arif Didunya mati duluan. Iya. Nah, terus gue ngerasa ada rasa semangat di situ, Bob. Ketika lo mau nonton film yang kata orang bagus, lo pasti juga semangat kan pengen nonton juga gitu. Terus nih. Nah, dari situ rasa semangat itu kan bukan kadang-kadang sering kali ya disimbolkan dengan api. Oh gini, berarti lo mendesain dengan apa ya namanya? Dengan gambaran perasaan lo juga bisa gitu ya? Bisa. Ada namanya kereta pikiran kalau di psikoanalisis Sigmund Freud itu tuh. Kebanyakan kan itu cuma dipakai sama pelukis atau pematu. Kan kalau pendesain kan keadaan bukan perasaan, dan keadaan tuh yang menimbulkan perasaan gitu. Nah, kalau gue balik arahnya. Jadi perasaan gue ketika gue mau nonton film itu gue ibaratin berapi-api. Nah, berapi-api ini apa ya hal yang paling dekat sama api? Minyak. Orang dulu banget. Sekarang gas. Oh, gas. Kenapa lo nggak tabung melon? Tadi gue mau pakai kompor induksi. Nah, api itu kan ide utamanya itu sebenarnya api semangat itu tuh. Cuma yang paling menyimbolkan bahwa semangat itu dalam bentuk ya. Semangat itu tuh gue ingetnya ke obor. Gitu loh. Soalnya piala yang lu bikin gak ada melambangkan semangat nih. Di mananya nih? Itu bentuk corong obornya itu. Jadi dari kereta pikirannya gini nih. Semangat, api, obor, selongsong obor. Jadi selongsong obornya ini yang gue pakai. Yang emasnya itu? Enggak, yang peraknya itu. Hah? Yang peraknya? Yang lo bilang roda, yang lo bilang pelek ban. Kan itu film. Bau kan ininya kerucut. Lu lihat slide 3-nya gak? Kan gue pecah-pecah tuh. Iya, gue pecah-pecah tuh ada elemen ini. Kayak yang silvernya itu, yang obor itu. Kira tuh cuma tatakan roll doang. Kagak. Nah, cuman gue modifikasi, gue kasih roll film di atasnya sebagai simbol bahwa ini piala buat perfilman gitu. Nah, si emasnya cuma pelapis doang. Nah, si emasnya itu terinspirasinya dari kata-kata sutradara kalau syuting udah kelar. Sutradara tuh selalu ngomong, gas. Gas pale lu gas. mau ngajak nonton konser.
Nggak kan sutradara kalau ada kelar tuh bungkus gitu. Oh. Kalau orang beginiin. iya, kalau orang bule kan ngomong it's a wrap. Kayak gitu, bungkus. Jadi gue bungkus dah gitu. Kata bungkusnya ini gue visualisasiin secara literally gitu. Nah, setelah lu jadi sketsa nih, Iya. lu juga cantumin ini dari ini dari ini, Iya. ini dari ini Iya. ke si owner. 3 ini nih, 3 desain lu campurin. Iya. Oh. Terus yang kepilih Tiga desain. Oh enggak. Jadi yang 3 sketsa itu gue kasih ke bos gue dulu. Dia suka yang mana tapi nih? lu pas lo kasih ke bos lu cantumin nih. Ini dari obor, ini dari ini. Iyalah, ini dari iya. ini, gitu. Iyalah. Gue kasih tahu nih konsepnya begini, yang ini konsepnya begini, yang ini konsepnya begini gitu. Lu mau pakai yang mana? Gitu, diambillah yang obor ini nih. Gitu. Nah, baru obor yang ini dimasukin alternatif barengan sama piala yang dia bikin. Baru dikasih ke orang FFI. Oh, berarti orang FFI nggak nerima 3 Yang 3 gue yang alternatif bikin. lo itu? Iya, Enggak. cuma 1 dong. Iya. Oh, berarti gitu. udah dipercayain dong. Udah oke lah kalau ini gitu. Maksud gua. Dari siapanya nih yang bilang oke? Dari bos lu dong. Iya. Sama dari FFI-nya. Iya. Dan tinggal nerima. Oh, keren gitu. Iya. Oh. Gitu. Berarti hampir semua desain di pekerjaan DG kayak begitu. Apa ada yang beda di? Kalau Kan kebanyakan kan gue lihat lo poster ini gitu. nah iya. Ini baru bentuk As- piala nih, Iya. asli nih gitu ibaratnya. Kan Iya. itu kan sebenarnya pekerjaan pematung ya. Harusnya ya menurut gua. lebih ke desain produk ke situ sebenarnya masuknya. Desain produk ya, lu juga desain produk, lu bikin bungkusan Packaging. apa? Ya packaging juga desain produk. Iya Malah juga lebih ke sih. situ desain produk. Iya juga sih. Piala tuh kebanyakan lebih ke pematung di sebenarnya. Tahu ya, harusnya iya ya. Iya, makanya ini gua kaget loh kok DG yang garap gitu. Ya bisa dia yang dipercaya kantor gue. Nah, tuh step by stepnya sama gak sama lo ngedesain yang sebelum-sebelumnya? Tergantung projectnya. Kalau yang ada nih, contohnya ada salah satu brand jualan vanilla ya, klien gue tuh. Vanilla. Iya, bubuk vanilla. Mahal tuh vanilla. Oh, bu. Bubuk, pasta, sama apa ya tuh lagi ya? Oh, kayak ini serbuk-serbuk rasa barbecue gitu. Enggak, bukan. Ini Yang bener-bener gabungan cilor, buat cilor rasa apa? Kalau lo beli cilor kan rasa apa nih? Gitu. Rasa jagung bakar, pedas atau pedas, asin gitu-gitu. sekali Bumbu makan yang- batuknya seminggu. Ya kan bubuk gitu. Bukannya emang buat chef. Oh. Jadi buat bikin kue gitu. Jadi waktu itu ada masih saudaranya Wulan juga. Dia Kakinya. bukan anjing. Itu mah tetangga kita. Bangsat. Bulan. Ya bulan. Ya, Ya. jadi dia Dicakep dia sekarang ya? iya anjing. Bukan bulan. Oh, yang mana nih? Yang Batu Raja? Bukannya lo. Bangsat. Jadi salah. Ya, yang vanilla itu jadi gini. Dia datang ke kantor, bukan ada kantor sih, ngajuin bukan gimana ya? Dia bilang lah ke kita bahwa gue mau jualan vanilla, produknya bubuk, pasta, terus apa lagi ya? Cairan, Iya dah. gitu-gitu kan. Terus pabriknya di mana? Di Minahasa. Kebunnya di mana? Di Minahasa juga. Oke. Terus yang mau dijual AP-nya nih gitu. Gitu kan. Ya, itu tadi vanilla. Iya, maksudnya gimana ya? Biar orang tahu gitu. Ya pokoknya dia jualannya nggak cuma di Indonesia lah intinya kan. Ya dia tuh diekspor juga ke Italia juga, ke Eropa banyak tuh dia ngekspor kayak. Terus kira-kira packagingnya kayak gimana? Gitu. Nah, karena waktu itu dia bilang kebun sama pabriknya ada di Minahasa, Oh, iya. di Sulawesi Utara. Jadi yang gue cari hal-hal yang berbau Minahasa. Iya. Salah satunya itu gue ngambil motif kain. Gitu. Jadi ada, gue lupa nama kainnya apa ya. Pokoknya dia bentuknya Putih. itu warna. Ya bentuknya. Bentuk kain ya, bentuk kain. Nggak, maksudnya motifnya. Oh, motifnya. Apakah dendam Polok. atau cemburu? Disuruh belajar mulu. Itu Sama orang tua aja. bohong tau. Ah,
Udah diperiksa polisi, kagak disuruh belajar mulu. Oh, udahlah. Udah mati juga. Tadi sampai mana tuh? Oh, motif. Nah, iya. Kenapa lo nggak ngambil vanilanya nih? Kan yang dijual vanilanya. Kenapa lo lebih ke konteks Minahasanya? Yang alternatif lain juga ngambil vanilanya. Jadi yang alternatif lain itu bos gue yang bikin ya. Patternnya itu dibikin pattern vanilla. Pokoknya ada gambar vanilanya lah. Nah kalau yang versi gue ngambil motif kainnya itu. Soalnya dia bentuk kainnya motif kainnya lumayan unik dan beda sama batik, sama ulos, sama apa gitu kan. Udah gue ambil penyederhanaan dari bentuknya itu, bentuk si motif kainnya itu. Gue pakai buat background stikernya. Gitu. Buat packaging yang lebih bagus. Iya, buat packagingnya kan. Jadi dia tuh jualannya botolan gitu, Bob. Ada yang segini, botol coklat gitu kayak botol obat. Nah itu di stikerin kan. Udah gue terapin di situ. Gitu. Jadi gue melakukan penilaian objektif terhadap si produknya dulu. Penilaian objektif itu maksudnya dia dari mana sih? Asalnya dari mana sih? Terus dia isinya apa sih? Dia yang mau ditunjukkan tuh apanya sih gitu. Nah kalau makanan gitu, lo lebih ke juga pelajarin bahan-bahannya gak nih? Biasanya iya. Misal gini, gue mau bikin ini nih, tentang gue ada restoran atau nih nasi goreng gitu. Lo pelajarin juga, nih nasi goreng lo ada isiannya apa aja, campurannya apa aja gitu. Harusnya iya. Tapi kadang-kadang tergantung kliennya juga. Kadang-kadang kliennya ada yang mau yang desainnya biasa aja, udah gue bikin biasa aja. Kadang-kadang ada cuma kalau yang biasa aja lo mikir nasi goreng gitu lah ya. Iya. Gitu. Ya berarti stepannya mah hampir sama ya, DG dan lain-lain gitu ya. Nah yang beda kan pialan tuh. Nah lu sempat ngomong, "Bok, nyesel nih piala jadinya begini." gitu. Itu kenapa nih? Wah, ini nggak bisa dibahas nih, Bapak. Bukan masalah yang Iya tahu yang pertama kan? Iya. Yang pertama kan? Yang maksud gue yang gue pengen bahasnya ada miss gak di situ kok? Kenapa gitu? Oke lah, nggak usah piala. Kan lo kadang gini ya, kok bentuk aslinya sama ininya agak ini gitu. Oh, dalam kerjaan kadang-kadang yang gue desain sama yang di finishing beda. Ya oke lah tuh gue. Iya. Lo kan pernah bilang, nih gue kejadiannya begini nih. Kok yang gue desain, yang gue pikirin pas gue print atau pas gue jadiin packagingnya atau ini kok beda nih. Iya. Lo miss di mana? Kadang-kadang gini, jadi kantor gue itu kan nggak nyediain sekalian cetak, ngerti gak lo? Beda sama kantor lo yang mungkin kalau ada satu perusahaan yang minta bikinin desain interior ke lo juga bakal nyediain kontraktornya kan? Ya kan? Desain and build dah. Nah, kalau kantor gue tuh biasanya desain doang. Urusan dia mau bikin di mana itu terserah si klien. Gue cuma ngasih gambar kerja doang. Kan harusnya lu ada kenalan dong untuk ini gitu loh. Iya sih harusnya ya. Iya. Cuman rata-rata klien mungkin udah punya jagoannya sendiri gitu. Jadi ya udah kasih gambar kerjanya, terserah mereka mau cetak di mana. Nah kadang-kadang tuh pas udah jadi, ini harusnya nggak gini nih. Nah itu tuh kadang-kadang permasalahannya karena si vendornya menyalahartikan yang ada di gambar kerja. Ngerti gak lo? Menyimpulkan. Iya. Maksud gue kayak kalau interior ya, gue bikin rumah nih gitu kan. Set lo desain sedemikian rupa menurut bentuk tanah lah, miring atau apa. Iya pokoknya gitu, berdasarkan keilmuan lo tuh kayak gini gitu. Ternyata pas jadi kok beda. Nah di situ kan di proses desain. Balik. Nah kan di proses desain tuh kan lo ada kayak ternyata nih tanah keras digali harus pindah sini. Akhirnya berubah lagi strukturnya. Karena kan gue bedanya kan karena berbeda gitu ibaratnya lah ya. Lo ngecat aja kayak outdoor gini lo ngecat beda di saat hujan, di saat panas hasilnya beda gitu. Meskipun catnya sama ya. Nah kalau di DG kan
Kagak ada yang begitu-gitu. Lo Ini udah play belum sih? Udah ya? Oh iya udah 25. Nah, lu print aja. Gitu. Enggak, masalahnya nggak ada salah, tanahnya salah. Enggak. Nah, kadang-kadang yang orang nggak tahu itu. Jadi gini. Ya paling cahayanya ya. Ini print kalau di print agak gelap itu mah udah makanan lu ya sehari-hari berarti. Tapi kalau di print agak gelap nih, makanya gue naikin nih cahayanya dikit. Oke, kita ambil kasus packaging dulu aja nih yang gampang ya. Gini. Kalau lo lihat packaging kan umumnya bahannya kertas, kardus, ya kan? Betul. Paling mentok apa sih, plastik atau apa gitu. Nah, packaging kertas itu atau kardus itu tuh kan kadang-kadang lipetannya aneh-aneh tuh. Sesuai sama kebutuhan si produk ya kan. Misalnya produknya kue nih. Kan berarti dia bobotnya agak berat. Berarti lipetannya harus begini supaya yang ini ngunci ke sini, yang ini ngunci ke sono. Akhirnya struktur lipetan kalau dibuka lebarnya itu aneh tuh kan. Nah, kadang-kadang tuh gue nggak tahu ya di tempat cetaknya diapain, sama tukang cetaknya berubah. Kalau udah kasih gambar. Makanya kadang-kadang tuh mungkin dia ngeprintnya bener, ngelipetnya salah. Masa? Iya, mana gue tahu. Nah, lo bikin lipetan tuh menyesuaikan produk kan? Iya. Lo dikasih dong produknya sama nih orang. Iya, ya minimal ukurannya lah. Di burger. Iya, minimal ukurannya lah. Lo kan lo teliti dan nih burger nih lo. Iya. Dapet nih dimensinya segini, beratnya segini, berarti packaging harus begini nih. Betul. Ya kan? Lo pasti begitu kan? Iya. Lah kenapa dicetaknya salah? Ya gue nggak tahu itu tukang cetak tuh. Makanya gue selalu bilang gini. Kan datanya udah ada. Maksud gue datanya udah ada nih. Iya. Ketika cetak. Iya. Mesin cetaknya pasti nggak ada. Aduh, lipetan yang ini nggak bisa dicetak nih Pak. Kan gitu. Masa gitu? Kenapa? Keras. Kan nggak mungkin. Ngerti kan? Iya. Ya kadang-kadang. Lu bisa kasih contoh karya lo di packaging ya kan? Ada nggak ya ke packaging yang salah cetak? Yang bener juga nggak apa-apa. Iya. Maksudnya contohnya yang udah kebuka nih, kan pasti di sininya ada buat lipetan, Iya. Nah, tuh salah di mana? Apa jadi pas dilipet jadi mengecil? Apa gimana maksud gue? Oh, gini, gue baru inget. Kalau mengecil kan berarti disetting lagi sama dia. Nih, gini nih. Ini yang ngehe nih emang nih. Jadi gini, si klien. Iya. Kan lipetannya aneh-aneh kan? Iya, gitu. Ya kan? Pasti kalau dibuka lebar dong. Iya. Nah terus? Jadi gini nih, gue baru inget. Si klien itu bukannya gue anjing, punya gue mana nih. Terus? Jadi si klien itu nyari contoh packaging di Pinterest nih. Iya. Ya kan? Iya. Gue teliti dong packaging yang dia kasih, contohnya. Udah jadi beserta lipetannya. Pokoknya gini, kayak tadi lu bilang nih, ini burger nih. Ini contoh dari Pinterest nih. Gimana caranya contoh dari Pinterest ini fit ke burger ini nih? Ya kan? Gue desain lah berdasarkan struktur ini, buat ke sini. Gue bikin blok di desain. Dikasih ke tukang cetak yang biasa ngerjain packaging. Ternyata desain lu. Desain gue kasih nih ke tukang cetak di packaging nih. Gue kasih ke tukang dikasih lah masih klien ke tukang cetak. Ternyata si tukang cetak punya template sendiri. Nah, kesalahannya di situ kali. Nah, itu si tukang cetak tuh punya template. Oh, packaging yang kayak gini miripnya sama yang punya kita yang ini nih. Kita pindahin aja. Si goblok. Gitu. Ukurannya tetap ngikutin ini. Ngerti gak lo? Nah, ini salahnya di mana? Kalau ukurannya tetap bukan salah, tapi nggak sesuai sama yang gue bikin. Jadinya ngikutin template-nya si tukang cetak yang sering dibikin. Iya. Tapi pakai luarannya desain gue. Bentuknya berarti dong. Iyalah kurang lebih. Lo bikin lonjong bentuknya, ternyata dia bikinnya ibaratnya oval. Iya. Jadi tuh pernah kejadian tuh di minuman yang tadi itu. Si kliennya tuh ngasih gue, nih bikin kayak gini gue maunya. Gitu kan, gue bikin lah sesuai template yang dia kasih itu. Kan gue bedah lah pokoknya. Gue fitin tuh kayak tadi tuh. Dikasih ke tukang cetak, nyata si tukang cetak punya template sendiri yang mirip kayak gitu tapi strukturnya beda. Misal lo bikinnya di minuman yang enggak, bukan. Bulat. Bukan. Di yang dia kasih
Itu Lu bisa kasih perbedaannya kan ntar? waduh, udah nggak ada lah filenya, gila lu. Misalnya gini nih, bulet nih. Dengerin lu. Ada 4 gelas, ya kan? Gimana caranya gue ngikutin yang dia kasih buat lu mau sulap pindahin air ke sini. fit 4 gelas. Nah, yang dicontoh di Pinterest dia kasih itu satu kotak isinya 4 gelas. Satu kompartemen isi 4 gelas. Si tukang cetak punya yang desain kayak gitu, tapi kompartemennya 2. Jadi di tengahnya ada sekat tinggi. Jadi pegangannya di sini. Gitu yang bikin berubah tuh itu. Ngerti gak lo? Karena dia udah pernah bikin yang kayak gini dan template-nya emang itu yang dia pakai. Cuma beda bentuk nih. Iya, emang Merubah cuman segalanya. bukan ngerubah segalanya. Pas dia bikin kayak gitu, pokoknya pas dia terapin ke situ, ada desain yang nggak sesuai kan jadinya kan. Ya, pasti ininya ketarik lah. Iya. Inilah gitu. Dibikin test print kan. Iya. Di foto test printnya, kliennya bingung kok desainnya jadi berantakan. Ya kan? Dibalikin lah ke gue nih. Kok jadi begini? Iya, gue juga bingung lah kok bentuknya gini. Ya kan? Bingung kan? Nah, akhirnya mau nggak mau gue ngerubah struktur packaging yang gue bikin buat ngikutin si packaging versi tukang packaging ini. Gitu. Jadi gue bikin strukturnya dia lagi nih. Ya kenapa dia nggak bikin yang lu aja? Kenapa kliennya kagak ke tukang packaging dulu? Kenapa nggak ganti tukang packaging? Mangga gue juga kagak ngerti. Itu kayak gitu. Berarti rata-rata kesalahannya begitu. Iya, kliennya ngelihat dari Pinterest, sedangkan si tukang packaging punya template sendiri. Kenapa Gitu. dia nggak langsung aja? Nah, itu dia. Iya, Gitu. kan sama kayak itu. Ya kalau interior ya kenapa lu udah punya desain di IG, kenapa nggak lu langsung ke tukang aja? Iya, kenapa harus ke desainer? Ya kan? Sedangkan lu punya selera aja. Karena apa? Bukan mekanisme, prosedur desainer bikin desain yang lo lihat di IG itu beda sama prosedur tukang yang lo kasih lihat kan? Iya kan? Iya. Tukang kan cuman bikinnya begini udah. Kalau kita kan dipikirin. Iya. Nih kamar mandi Biasanya bakal jadi berapa nih? Iya. Ini ruang tamu kalau kayak gini bakal jadi gimana nih gitu. Kalau tukang kan berdasarkan kan pengalaman. Iya, insting. Iya, insting dan pengalaman nih. Iya. Gue punya nih, gue pernah nih ngeprint Iya. 4 begini gitu. Iya. Sedangkan kan kita kan lah nggak bisa. Jadi Gitu, kalau kan? dari mindset, kalau dari sudut pandang si tukang cetaknya tuh, yang kayak gini gue punya, gue terapin aja ke punya Iya, gue sama. gitu. Kayak tukang kan gitu. Kalau Iya. tukang kan, saya pasang di sini begini pak. Iya. Kuat kok pak. Kan Iya. Gitu. Ya kan sedangkan kan beda ya. Iya. Maksud ya lu bikin 4 begini, tapi kan beban minuman lu segini, gelas segini nih ukurannya. Nggak, oke lah kalau beban sama lah, Sama. kan botolnya sama semua dan jumlahnya doang gitu kan. Oh. Cuman kan yang tadinya gue desainnya, misalnya gue naruh logo di sini, terus di sini satu bagian buat informasi perusahaannya, di sini satu bagian buat informasi minumannya gitu kan. Berubah, loh. Nah itu yang gue Jadi bilang, miring ke sini. yang gue bilang ngikutin struktur tuh itu. Jadi udah gitu kan tadi kesekat 2 kan, jadi dia tuh iyalah. kayak kebelah 2 gitu loh kalau Potong, dilebarin kan. iya. Nah akhirnya kan layoutnya juga harus ngikutin dong. Nah itu gue ngerubah lagi gitu. Nah, berarti rata-rata kayak begitu dia. Iya. Kesalahannya. Iya, kadang-kadang klien maunya sesuai dari Pinterest tapi tukang tidak mampu untuk bikin kayak gitu. Desainer mah mampu-mampu aja. Gue mah tinggal lihat, luarannya begini, dalamnya berarti begini gini nih. Gitu. Bukan tidak mampu ya. Tidak biasa mungkin ya. Baru lihat yang kayak gitu. Mungkin gue juga nggak tahu. Enggak kan? Ya kan gue bilang, Iya. kan lu kan degen nih, lu udah dapet nih, udah desain kasih tuh, kenapa nggak bikin begitu aja, udah tinggal print kelar. Nah nggak tahu. Yang acara golf juga gitu kemarin tuh, lu tau inget gak? Gue ngepost acara Tahu, golf yang kan. golf itu. Nah itu kalau lo lihat di slide yang kanan ada gate gede di depan. Tahu gua yang gini. Iya. Ya. Iya. Itu tuh ketuker aslinya, yang kiri sama yang kanan. Itu gue edit aja biar sesuai sama desain gue. Nggak lo editnya pas udah. Pas udah di foto,
Oh, Jadi buat portofolio gue berarti aja. pas jadinya begitu dong. Kebalik. Jadi gitu kan, disuruh kan, bikin get ya. Nanti ada informasi sponsor, lokasi, tanggal, sama logo lah gitu kan. Gue bikin nih, set logonya sponsornya di kiri, ini di kanan, terus logo acaranya di atas gitu kan. Biasalah. Iya, dikabarin lah nih sama si klien, datang ya tanggal sekian di sini gitu. Gue dateng, kok kebalik anjing. Berarti lu isok aku terbalikin apa? Kagak anjing, gue ngasihnya bener. Gue juga, gue pas di acaranya malah nggak ngeh. Gue tuh pas, jadi ada fotografer. Banyak orang yang nggak ngeh kok nih. Iya, cuman pas gue udah di foto, gue mau gue post di IG, kayak ada yang salah dan, wah anjing kebalik. Akhirnya gue edit dulu, gue pindahin tuh yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Itu kan tukang cetak udah bertahun-tahun nih. Iya. Bahkan ada yang menamakan tukang cetak A sejak. Iya. Kok masih begini? Gak tahu Bob, gue juga bingung. Itu kan gini, itu yang Get Golf itu malah Tinggal ngikutin desainnya doang nih. yang golf, yang golf tuh malah lebih ngehe soalnya. Jadi desainnya itu kan yang bagian atas itu sebelah sini nih putih nih, sebelah sini biru. Berarti kan kaki yang ini putih nih kan, yang ini biru. Dia terbalik. Apa iseng gitu? Ini tempat cetak, percetak apa iseng apa gimana? Nggak tahu. Apa ini misal gue pengen print gambar kerja nih, print dong gambar kerja, set, udah PDF, udah. Berapa ukuran kertasnya? Anon, aku ganti 4 gitu kan? Gitu ya, jadi kecil. Pas di print kok kecil gitu kali. Ada dulu yang lebih anjing lagi nih. Temennya bos gue mau kawinan, minta desainin undangan. Udah dibikin cakep lah. Sekaligus ukurannya lah. Udah tinggal cetak. Iya, udah tinggal cetak. Kan emang harusnya tinggal cetak mas. Iya. Nah, wah udah klien si teman bos gue ini udah seneng nih. Wih cakep banget ini, dibawa ke tukang cetak. Gue nggak tahu kenapa tuh tukang cetak ngedit ya. Gue nggak tahu kenapa tuh tukang cetak ngedit. Sumpah gue nggak tahu. Tiba-tiba si cewek itu chat lagi ke kantor. Mas, ini kok jadi berubah gini? Jadi, ya Allah kayak undangan sunat anjing, sumpah. Itu sekantor bingung. Perasaan yang gue bikin gini, kenapa jadi begini? Jadi kayak, sumpah. Tapi bener. Hah? Maksud gue tapi sesuai. Jadi gini, di tengahnya tuh dikasih bunga gede, cakep deh bunganya sumpah. Bos gue yang bikin nih, terus hurufnya tuh kaligrafi gitu kan, ada tanggalnya, cakep. Pas dibalikin lagi, Mas kok nih desainnya jadi gini? Hah? Sekantor bingung. Jadi pakai sarung. Tapi ada gak gitu? Aduh, nggak ada lagi, udah lama banget itu sumpah tuh. Anjing tuh, gue bingung tuh. Iseng aja. Nggak tahu tuh kok tukang cetaknya iseng ngedit. Gue nggak tahu apakah disuruh si calon pengantin. Niatnya mau coba dong dirubah ini. Mungkin nggak tahu. Mungkin ya. RT dah tuh. Iya. Cuman ternyata, aduh. Kok kembangnya jadi gini? Kembangnya jadi kembang. Kalau ngasih file gitu, nggak baku, file baku yang nggak bisa diedit. Udah. Oh, kalau PDF kan masih bisa diedit. Kalau PDF vektor. Kecuali gue udah JPEG-in terus gue PDF-in lagi baru nggak bisa. Nyetaknya di fotokopian. Nggak tahu Bob. Itu sekantor ketawa semua, sumpah. Gue bingung siapa tuh yang nyuruh dia ngedit kayak begitu tuh. Gue kalau gue pernah aja, jadi abangnya tuh lupa ganti kertas. Hah? Tapi ini sih cuma gue ngasih PDF nih laporan kerja kan. Iya. Gue settingnya udah A4, udah jadi, udah tinggal cetak. Nah abangnya lupa deh kertas folio. Panjang dong. Jadinya Peng. Gue baru nyadarnya pas gue udah bawa lagi. Oh kampret, gue bilang kok jadi kecil nggak pas gitu ya. Iya kan folio lebih ramping kan. Iya. Jadinya berarti dia peyang dong ke atas. Kayak ditarik. Iya, lebih banyak sisa. Iya, atas bawahnya kan. Iya. Ya pas gue pulang gue tanya lah, Bang kok jadi begini nih.
Pas dia ya lupa ganti kertas. Ya, dibersihin. PA anjing. Nah, paling sebegitu-begitunya sih kalau dari gua. Ternyata parah juga ya. Tapi lu pernah nggak tukang salah ngartiin gambar kerja? Kalau salah ngartiin enggak. Kayak tadi tapi gua tuh ngambil kan- simple pernah. Nah, gimana nih ngambil simpel gimana? Ini kayak contohnya proyek gue yang sekarang nih, ya. Misal gitu kan. Kalau gue nggak saklek banget gitu ya. Iya. Jadi tuh dia bentuk kolomnya tuh, misal gue ambil contoh lingkaran gini ya. Nih, tar lu dijelasin dulu kolom tuh apa. Yang Nah, penyangga bangunan. ya kalau lo lihat rumah di Pondok Indah tuh, Kolom-kolomnya kan nah ada tiang-tiang tinggi, beragam-ragam. kayak di bangunan Yunani zaman dulu tuh kolom tuh namanya itu itu. kan tinggal cetak lah kalau Yeah. itu pakai gipsum ya. Kalau yang bentuk-bentuk itu strukturnya doang nih. Misal strukturnya nih emang kotak gitu. Iya. Ya kan? Persegi Kotak lah. persegi nih strukturnya rata-rata. Tapi kan dilapis lagi nih si kolom. Iya. Nah, dilapisnya nih bulat nih. Kalau lo ke GI misalkan kita ada lapis Oh, iya. aluminiumnya. Iya. Aluminium. Inilah stainless. Kayak di kolong si ibu kan kolomnya bulet tuh. Bulet tuh. Nah, Aslinya sebenarnya tuh mah kotak, Nah, karena itu cor-coran dibungkus, kan. betul. Iya. Dibungkus. Iya, tahu gue. Ya kan? Nah, si tukang susah kalau ngebungkus bulat begini. Ibaratnya kan kalau lu bikin pakai HPL atau pakai MDF gitu ya, bahan kayu lah gitu. Kan kalau lu beginiin, dia suka mekar. Iya, karena kan dia nggak tahan lengkungan. Betul. Karena Ya, dia kaku. ngelawan lah, ngelawan. Kaku. Nah, dibikinlah kotak. Karena dia kagak mau capek, ya paling begitu doang kalau gua. Tapi kliennya Lah sebelum dilihat klien lah gue duluan lah yang lah ini nggak sesuai gambar pak gitu. Cuma kan dia nganggapnya sepele kayak ya elah sama aja. Cuma Iya. yang doang. Toh juga kan itu pembungkus. Iya, gitu. iya. Nah itu yang gua malesin begitu ya mungkin gitu kali. Tapi itu akhirnya dibikin bulat apa tetap kotak terus lo ngasih alasan ke klien? Enggak, ya gue tetap ganti bulat lah. Mau bagaimana caranya gitu. Iya. Ngomongnya gimana lo ke si tukang tuh? Lah, Mas, ini kan gambarnya. Mood lo ke dalam mulu. Oh iya. Mendem ntar suaranya. Deh. Nah, kan ya gue bilangnya, Mas, ini kan gambarnya bulat. Gitu ya, dibulat lah. Wah lama pak, kalau dibulat harus dipres dulu. Kalau nggak dipres dia Mekar. gini. Ya mau bagaimana ya tetap harus begini. Kalau enggak ya Yang di approve klien soalnya yang begitu. ya gue yang ntar. Iya. Nah kebanyakan tuh tukang tuh begitu. Ngambil simpel lah. Gitu. Yang terus ada yang kayak dibikin ini nih, ibaratnya bikin kolom gitu kan. Iya. Si desainernya nih udah bikin pakai besi segini, ya kan, jumlah besinya segini, ringnya segini gitu. Nah terus pas gue cek, loh kok beda pak jumlah besinya segini kok pakai besi ini ya kan? Saya biasa bikin, saya biasa bikin. Nah itu kayak tadi itu kan, akhirnya dia pakai template dia sendiri. Iya. Itu. Saya biasa bikin. Iya. Dia biasa bikin kan dia. Iya, sedangkan kan kebutuhan bangunannya segini. Nah, kan gue kan harus mendokumentasikan. Nah, ntar pas gue dokumentasikan dilihat Beda. dilihat si desainer atau dilihat klien, kok jumlahnya nggak sama mas? Iya. Mampus lah gue gitu. Iya. Banyak kan begitu sih. Nah kalau yang lo salah gitu, kliennya nggak, apa lo duluan yang apa klien lo? Sebenarnya klien lo puas nih sama cetakannya, tapi lo kayak ada yang ganjel ya. Selama kliennya puas, ya udahlah ya. Oh, lo tutup mulut. Iya, ya udah gimana ya orang. Lo kayak ya Allah beda Ya. banget nih. Ya akhirnya gue pakai portofolionya yang versi gue. Bukan yang versi salah cetak Lo dong. nggak mau ngotot tuh. Nggak mau lah, ngapain ribet gila Iya, lo. klien udah oke. Iya, klien udah seneng ngapain. Kecuali kliennya bilang pas di percetakan ada masalah kayak begini nih. Kayak yang tadi Yang salah tuh. yang bungku apa ya? Yang botol tadi tuh. Ini si percetakannya nggak bisa nih bikin kayak gini. Lo boleh nggak lo ngikutin dia aja gitu. Iya, jadi lo yang ngalah. Nggak apa-apa, gue sih nggak apa-apa. Berarti kan emang si percetakan jagoannya dia itu nggak bisa ngikutin desain yang gue bikin. Ya udah gitu, mau dipaksain juga ngapain. Nah nih balik ke piala, lu nggak mau bikin ininya di imitasinya? Nggak usah lah.
Ya suatu saat kalau gue terkenal paling gue minta foto bareng doang. Minjem sama Ko Ernest.